Saya menganggap teman-teman sudah punya mindset yang full power gitu ya, penuh semangat, gigih, rajin, cari properti sampai dapat. Nah, sekarang tinggal kita ngomong keterampilan 3 ini. Ilmu mana yang harus kita perlukan? Properti memang jadi tujuan utama kita, tapi masalahnya kita nggak punya modal nih. Jadi kita kan modalnya pakai modal orang lain. Ya harus bank. Bank hanya salah satu contoh pembiayaan. Nah, itu kan berarti kita harus keluar duit juga. Kita kan nggak mau keluar duit. Terus caranya gimana? Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita membahas sesuatu yang teman-teman sering tanyakan. Ketika pengen melakukan invest properti tanpa modal, apa yang mesti kita pelajarin dulu? Karena ilmunya kan mencakup banyak hal, itu menyatukan jadi satu kesatuan ya. Seperti teman-teman sering saksikan, saya sering sharing teman-teman. Itu kan yang saya sering sharingkan macam-macam ya, mengenai keuangan atau permodalan, kemudian juga mengenai properti, kemudian mengenai bisnisnya. Dan memang untuk bisa membangun seperti ini, saya butuh pengalaman dari tahun 97 sampai 2008 alias 11 tahun. Nah, Wow. ketika teman-teman mempelajari itu berdasar pengalaman saya, kan ada komponennya sebenarnya ada 3, yaitu properti, bisnis, dan permodalan. Oh ya, tambah satu lagi, sama mindset ya. Tapi hari ini kita kesampingkan mindset dulu. Saya menganggap teman-teman sudah punya mindset yang full power gitu ya, penuh semangat, gigih, rajin, cari properti sampai dapat. Nah, sekarang tinggal kita ngomong keterampilan 3 ini. Ilmu mana yang harus kita perlukan? Properti memang jadi tujuan utama kita, tapi masalahnya kita nggak punya modal nih. Jadi kita kan modalnya pakai modal orang lain. Ya harus bank. Bank hanya salah satu contoh pembiayaan. Tapi kita bisa juga dari yang lain, bisa nyicil ke penjual, bisa cari investor atau apapun ya. Tapi ketika kita memakai uang orang lain untuk beli properti, karena kita kan maunya modal sekecil-kecilnya alias tanpa modal, maka ketika kita membeli properti dengan modal orang lain, pasti kita harus mengembalikan, memberi profit balik. Intinya itulah pokoknya. Nah, itu kan berarti kita harus keluar duit juga. Kita kan nggak mau keluar duit. Terus caranya gimana? Kita harus bisa memastikan properti ini menghasilkan income lebih besar dari angsuran atau profit yang kita janjikan ke investor kita. Bank itu termasuk investor loh. Nah, ketika kita lakukan sewa, biasanya loh, income-nya kecil. Sewa itu paling sekitar 3% dari harga properti. Jadi kalau teman-teman punya properti 1 miliar, mungkin ya kalau disewakan bisa 3%, 30 juta setahun. Kira-kira. Nah, bunga bank aja kan 10%, Pak. Mana bisa? Ya, bisa ditawar-tawar bunga mungkin 8% per tahun. Kalau disewakan cuma 3%, mana cukup untuk bayar ke investor kita. Bayar bunganya aja nggak cukup, apalagi bayar pokoknya. Kan repot. Karena itu teman-teman, saya biasa seneng ada bisnis di atas properti itu. Karena ketika ada bisnis itu profitnya juga 3%. Tapi bukan 3% setahun, tapi 3% sebulan. Nah, ketika 3% sebulan, setahun jadi kali 12. Jadi 36%. Wow, pilih mana? 3% atau 36% setahun? 36%, Pak. Tapi saya nggak punya keahlian bisnis. Sama, saya juga nggak punya keahlian bisnis, teman-teman. Kekuatan saya bukan di bisnis. Saya bisnis apa aja, jebol-jebol nggak karu-karuan ya. Pernah jualan piring melamin, jualan popok bayi, jualan sikat gigi elektrik, jualan kipas angin, jualan baterai, jualan pengering baju, alat pertanian, peralatan bayi, kincir angin, wah macam-macam. Jadi makelar, pernah saya lakukan semua. Nah, karena saya tidak punya kemampuan bisnis yang baik, saya gandeng franchisor. Orang-orang yang sudah pinter bisnis, yang sudah terbukti bisnisnya jago. Nah, gandengan. Bisnis di atasnya dikelola oleh mereka. Ya, tentu teman-teman, ketika kita kerjasama harus bagi-bagi dong. Nggak bisa 100% buat kita. 50-50 lah, anggap aja teman-teman 50-50. Dia dapat 50, kita dapat 50. 50% dari 36% itu kan 18%. Masih cukup dong. Ya, bayar bunga bank 8%, 10% masuk kantong. Atau bisa juga 10% tidak masuk kantong, tapi untuk nyicil pokok hutang. Supaya 8 tahun lunas. Nah, itu yang saya lakukan, teman-teman. Nah, dari komponen ini tadi, teman-teman, kalau teman-teman lihat, kan ada properti, ada bisnis,
ada keuangan. Mana yang perlu dipelajarin lebih dulu? Kalau mau belajar semua bagus. Tapi kalau teman-teman mau belajar satu-satu, step by step, prinsip kita kan, kalau nggak bisa lari, ya jalan. Kalau nggak bisa jalan, merangkak. Kalau nggak bisa merangkak, gulung di lantai. Pokoknya maju terus. Karena ketika kita berhenti, itu berarti kita mundur. Ya toh? Karena yang lain maju semua. Jadi kita seolah-olah mundur. Karena itu kita harus menguasai tiga-tiganya ini. Nah dari tiga-tiganya ini teman-teman harus pilih. Seandainya pilih, teman-teman mau pilih mana? Mau pilih belajar properti dulu, permodalan dulu, atau bisnis dulu? Kalau saran saya pilih belajar bisnis dulu. Tidak harus menjalani bisnis, tapi teman-teman pelajarin tentang bisnis, kemudian pilih bisnis yang sesuai kriteria. Kalau kriteria saya 5A, autopilot. Saya nggak ribet, orang lain yang jalanin atau sistem yang jalankan atau bagi hasil. Autopilot. Kalau teman-teman lihat kan gaya saya, bisnis-bisnis saya rata-rata autopilot. Selain autopilot, teman-teman pilih bisnis yang aman. Ya, jangan melanggar peraturan pemerintah. Kita pilih yang aman-aman aja, hidup tenang, nyaman, menikmati dengan waktu dengan orang-orang yang kita cintai, ya kan? Itu kan jauh lebih berharga. Autopilot, aman, kemudian awet. Pilihlah bisnis yang awet, karena angsuran properti nanti akan panjang. Bisa 10 tahun, dan kalau awet sekali, wah lebih asik lagi. Setelah propertinya lunas, tetap menghasilkan passive income bagi kita. Karena itu kita perlu awet. Selain awet, berikutnya adalah ajak. Menghasilkan income yang ajak, teratur, supaya kita bisa membayar angsuran dengan teratur juga. Ini kita perlu ajak atau teratur. Nah, yang nomor 5, di atas bunga bank. Kenapa di atas bunga bank? Kita mesti cari bisnis yang di atas bunga bank income-nya. Kalau di bawah bunga bank, wah, mending duitnya ditaruh di bank, tinggal tidur aja. Ngapain susah-susah kerja kalau ternyata di deposito aja income-nya bisa lebih baik daripada kita kerja. Nggak masuk akal. Udah kerja, income-nya kecil lagi. Nah, itu 5A, itu bisnis, itu paling penting. Kenapa teman-teman perlu belajar bisnis dulu, walaupun tidak harus kita menjalankannya. Bisa jadi kita kerjasama dengan orang lain karena autopilot. Kenapa harus belajar bisnis dulu? Kenapa enggak permodalan dulu atau properti dulu? Pengalaman saya, selama ini saya sering sharing pengalaman saya melalui kelas-kelas seminar. Saya melihat kalau yang belajar permodalan dulu, ntar waktu banknya cair, duitnya cair, investor udah datang, bingung dia. Uangnya sudah ada, tapi saya belum ketemu propertinya. Nah, terus nanti malah kegulung bunga, ya kan? Bunga kan jalan terus. Jadi saran saya, keuangan itu terakhir, pembiayaan itu terakhir. Yang penting pertama bisnis, yang kedua properti. Kenapa nggak properti dulu? Karena properti itu banyak banget teman-teman. Puluhan ribu, ratusan ribu yang dijual. Sementara bisnis kan nggak banyak. Mungkin yang bagus cuma 20 bisnis. Contohnya yang saya lakukan kan, bisnisnya cuma ada 5 tipe, tapi properti saya lebih dari 5. Alias properti lebih banyak daripada bisnis, ya kan, tipe bisnis. Nah, lebih mudah teman-teman. Teman-teman tentukan dulu bisnisnya, baru cari properti yang cocok untuk itu. Daripada teman-teman udah dapat propertinya, nanti bingung. Properti ini cocoknya untuk apa ya Pak ya? Untuk minimarket kok nggak bisa, di sebelah sudah ada minimarket Pak. Kalau untuk kos nggak bisa juga nih Pak, di desa nih. Kalau buat warteg, aduh, nanti kemahalan Pak properti ini buat warteg, karena properti ini harganya mahal besar, terlalu besar, terlalu luas. Malah bingung. Nah, saran saya teman-teman ya, pengalaman ini saya ngomong berdasar pengalaman 97 sampai hari ini loh teman-teman, berarti berapa tahun tuh? 27 tahun ya, tentukan bisnis. Teman-teman mau apa? Mau minimarket, mau warteg, mau kos, mau toko ban motor, atau di luar itu pun no problem. Yang penting tadi 5A. Kalau sudah tentukan bisnis, baru teman-teman cari properti yang sesuai kriteria bisnis itu. Lain loh properti yang cocok untuk kos, dengan lain untuk minimarket, dengan warteg, dengan toko ban, lain loh. Minimarket bagusnya lebar, parkirnya luas, cocok minimarket, terutama minimarket yang traffic lalu lintas. Nggak bisa Pak minimarket kok nggak ada parkirnya, itu nggak bisa. Kecuali di daerah orang jalan kaki semua, nggak ada mobil, misalnya daerah tertutup gitu ya. No problem. Misal Jogja, Malioboro gitu, ya nggak masalah minimarket nggak ada parkir. Karena semua orang jalan kaki. Tapi secara umum, minimarket parkirnya luas. Beda dengan kos. Kos nggak perlu, kos kok lebar. Kos itu yang penting ke belakangnya luas, tanahnya murah. Nggak perlu seperti minimarket yang lebar gitu, nggak perlu. Nah, kemudian warteg. Loh, warteg ya beda lagi. Warteg itu cukup 4 meter, 5 meter cukup. Dan ke belakangnya juga pendek aja. 10 meter cukup. Nggak perlu sampai kayak kos panjang-panjang gitu, nggak perlu. Boros.
uangnya boros nanti, modalnya terlalu besar. Nah kan beda-beda kan teman-teman. Harganya juga beda-beda, target untuk properti untuk kos, properti untuk minimarket, untuk warteg juga beda-beda. Bahkan toko ban pun beda lagi nih. Saya belajar hal baru nih teman-teman. Toko ban motor itu ilmu baru lagi. Ternyata punya tipikal properti yang berbeda dengan minimarket. Bayangan saya, minimarket itu kan cocoknya parkirnya luas. Toko ban motor kayaknya nggak perlu teman-teman. Malah dia berusaha nempel ke jalan. Karena tidak ada orang ke toko ban motor bawa mobil. Itu nggak ada teman-teman. Ngapain parkir mobil? Dia bawa motor. Masa motornya dinaikin ke atas mobil terus parkir? Itu kan enggak. Jadi dia mepet jalan. Beda sama minimarket. Nah, seiring waktu saya mulai pelajarin, ternyata beda-beda ya kebutuhannya. Nah, balik lagi ke tadi, teman-teman tentukan bisnis, teman-teman pengen bisnisnya apa. Jangan ngomong, semua apa aja mau lah Pak. oh iya bagus itu, tapi tentukan prioritas yang mana. Nah, dari situ baru teman-teman cari properti yang cocok untuk ini, untuk bisnisnya. Tapi kalau sudah belajar terus nggak bisa permodalan gimana Pak? Gampang. Daripada belajar permodalan dulu baru cari properti ke gulung bunga, mending belajar properti dulu baru belajar kredit pembiayaan. Karena kalau sudah dapat propertinya, nggak dapat kredit, gampang. Jadi maklar aja, tawarin ke orang lain, kantongin uang komisinya, selesai. Next-nya belajar tentang permodalan dan teman-teman ilmunya akan lengkap. Tentu teman-teman proses ini akan butuh waktu ya. Teman-teman kalau ingin belajar, saya juga nanti akan sering sharing, bahkan ada seminar gratis juga. Teman-teman nanti daftar ke sini. Mudah-mudahan dalam seminar ini teman-teman mendapat banyak ilmu dan bisa lebih cepat daripada teman-teman mikir sendiri, kelamaan. Ikut seminar walaupun gratis nggak apa-apa. Yang penting teman-teman menyerap ilmunya. Mudah-mudahan teman-teman lebih mudah untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah saya sharingkan ini. Semoga sukses, semoga punya properti banyak, punya passive income banyak, hanya dengan modal sekecil-kecilnya. Salam passive income properti. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.